Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Tamlika. Nah, pada pertemuan kali ini kita ada lagi nih pembahasan yang cukup menarik seputar teguran berakibat suspend penangguhan channel. Channel ditangguhkan, hilang, meninggoy channelnya, raib akhirnya. Masalah ini dibawakan oleh Sobat Andi Klow pada tanggal yang ya bisa dikata udah cukup lama, tapi ini saya bawakan spesial untuk kawan-kawan semua. Kenapa seperti begitu? Karena kawan-kawan bisa lihat hanya selang 1 hari yang berawal dari teguran komunitas yang aktif berujung YouTube dihentikan. Pertama nih, kita lihat dulu nih. Ini perkara pertamanya. Masalah teguran pedoman komunitas yang aktif. Di sini Sobat Andi Klow membawakan persoalannya masalah teguran pedoman komunitas yang aktif. Yang terhormat buat pihak YouTube, saya mengalami masalah pedoman teguran komunitas yang aktif. Dan saya mau mengajukan banding karena video yang kena teguran komunitas sudah saya hapus. Tolong pihak YouTube, tolong hilangkan teguran komunitas yang aktif. Beliau menulis teguran komunitas yang aktif, tetapi ketika kita lihat fotonya, apa yang terjadi? Foto yang beliau sertakan itu tertulis teguran hak cipta yang aktif, tapi nulisnya teguran komunitas yang aktif. Teguran komunitasnya itu tinggal peringatan. Oke guys, tinggal peringatan. Yang aktif itu bagaimana bentuknya? Yang tertulis 2 dari 3. Ini yang di video sebelumnya saya utarakan bilang kurang 1 kali lagi. Kalau tertulis 3 dari 3, channelnya langsung selesai berakhir meninggoy. Ya, kayak begitu. Nah, di sini kita lihat udah diberikan jawaban bagaimana mengatasinya. Tidak lama berikutnya beliau muncul lagi masalah peringatan atau teguran aktif. Sebelumnya beliau bilang masalah teguran komunitas yang aktif, sekarang masalah peringatan atau teguran aktif. Sini dipakaikan kata atau, padahal di bawah jelas terlihat teguran hak cipta yang aktif itu 2 dari 3, teguran pedoman komunitas yang aktif tinggal peringatan. Artinya tidak aktif, yang aktif itu yang ini, yang hak cipta. Hak cipta beliau udah kena 2 teguran. Tinggal 1 kali lagi. Nah, itu padahal bisa dilihat beliau udah dapat 250.000 penayangan. 4 hari yang lalu mendapatkan 200.000 penayangan. Dalam 28 hari view di channelnya itu 648.000 view. Subscriber udah tembus 15.000. Kencang channelnya, kencang-kencang. Tapi ini 2 dari 3. 2 dari 3. Artinya tinggal 1 kali lagi menjadi 3 dari 3. 3 dari 3 selesai channelnya. Karena ini teguran hak cipta, apa yang menjadi berbeda antara teguran komunitas dan teguran hak cipta? Kalau teguran hak cipta itu kita harus berurusan dengan pemilik atau pemegang hak cipta. Siapa yang pegang hak ciptanya? Nah, di situ bedanya. Kalau hak cipta kita berurusan dengan pemilik dan pemegang hak cipta. Sedangkan kalau teguran komunitas itu kita berurusan dengan pihak YouTube. Nah, ini 2 hal yang berbeda. Hak cipta ada pemilik hak ciptanya, teguran komunitas kenapa dengan pihak YouTube? Karena melanggar aturan komunitas YouTube. Jadi kita bandingnya ke YouTube. Sedangkan kalau hak cipta, kita
kita harus cari pemilik pemegang hak ciptanya. Oke, bisa dipahami, makanya di sini saya kasih solusi masalah peringatan karena untuk dia bisa bedakan dulu ini peringatan bagaimana ceritanya. Oke, singkat cerita akhirnya channelnya ditangguhkan pada 28 Februari, 28 Januari. Awalnya hanya selang 1 hari, besoknya udah tercapai. Awalnya 2 dari 3, besoknya udah 3 dari 3. Saya telah membuat pelanggaran pedoman komunitas. Sampai channelnya disuspend pun, beliau masih bingung antara pedoman komunitas dan hak cipta. Itulah sebabnya saya membawakan materi ini untuk kawan-kawan semua. Minimal bisa bedakan dulu antara teguran komunitas, teguran pedoman komunitas, dan teguran hak cipta. Oke, ini 2 hal yang berbeda nih. Ini sendiri, ini sendiri. Nah, kayak begitu. Apakah channel tersebut dapat dipulihkan kembali? Bisa kalau yang hak cipta. Yang penting urusan dengan pemilik hak cipta itu diselesaikan. Video yang terklaim hak cipta saya sudah menghapusnya dan video baru saya real tidak melanggar klaim hak cipta tersebut. Beda. Kan pemilik hak cipta mengklaim sebuah video. Lalu kita pergi hapus video tersebut. Menghapus video tidak menghilangkan teguran. Ingat baik-baik, kapan ada video yang kena teguran hak cipta, walaupun kita hapus, kita tetap melanggar. Nah, ini yang kadang-kadang sulit dipahami. Nah, terus apa yang harus dilakukan? Keputusan YouTube final jika kamu melakukan 3 kali channel kamu akan dihapus YouTube. Ada solusinya, pelanggaran 3 kali pun bisa balik channelnya. Solusinya ialah ini kan channel YouTube ditangguhkan. Kita lihat di sini sudah saya buatkan guys solusi channel YouTube ditangguhkan. Jauh-jauh hari sebelum dia ditangguhkan udah ada solusinya. Dia ditangguhkan 28 Januari, solusinya udah ada di 28 November. Pas juga ya 28. Nah, ya kan? Ini solusinya. Baca aja judulnya aja, solusi channel YouTube ditangguhkan akibat teguran hak cipta dibuat dalam bentuk Q&A. Diturunkan ke bawah. Ada di bagian sini. Sepertinya channelmu dihentikan karena pelanggaran hak cipta. Udah cocok nggak? Channel YouTube ditangguhkan karena hak cipta. Udah cocok cuy, udah cocok. Artinya udah cocok dengan jawaban yang ini kan? Kamu ada opsi untuk meminta pencabutan dari pemilik hak cipta dari setiap teguran. Kita minta cabut klaim. Minta cabut klaim dari pemilik. Ini opsi pertama. Opsi kedua, ajukan permintaan pemulihan hak cipta di sini atau counter counter notification. Nih. Seperti yang sudah diinfokan sebelumnya, jika channelmu ditangguhkan karena pelanggaran hak cipta, kamu hanya bisa mengatasinya dengan minta pencabutan klaim. Yang pertama, minta cabut klaim. Oke, ini solusi yang pertama. Solusi yang kedua, bukan counter attack cuy, bukan. Counter notif. Untuk counter notif ini saya sediakan, tinggal diklik. Untuk pencabutan klaim hak cipta tinggal diklik. Untuk counter tinggal diklik. Ini kan channel YouTube saya telah dihapus pihak YouTube terkait klaim hak cipta. Oke, udah cocok?
Opsinya 2, pertama kalau mau minta cabut klaim, klik yang ini, kalau mau counter, klik yang ini. Selesai perkara cuy, 2 aja pilihannya, tinggal 2. Oke, jadi untuk kawan-kawan semua semoga ada pelajaran yang bisa didapat dari pertemuan kali ini. Minimal bisa bedakan antara teguran pedoman komunitas dengan teguran hak cipta. Ini 2 hal yang berbeda. Dan bedakan juga banding itu banyak, banding hak cipta, banding pedoman komunitas, banding monetisasi, itu beda-beda semua cuy. Nah, mudah-mudahan yang kali ini bisa dipahami, hak cipta itu berhubungan dengan pemegang hak cipta. Pedoman komunitas itu berhubungan dengan pihak YouTube. Selesai perkara. Oke, ini durasinya udah kepanjangan banget nih, udah kepanjangan nih durasinya. Kawan-kawan pencet like dulu dah, like dan komen bagaimana menurut kawan-kawan penjelasan kali ini, tipe video kali ini yang langsung kita membahas masalah, langsung aja bahas masalah yang dibawakan ke kawan-kawan semua beserta solusinya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.